Halo, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin soal puasa, tapi dari sudut pandang yang mungkin sedikit beda. Kita nggak cuma akan bahas soal nahan lapar dan haus, tapi kita akan gali lebih dalam lagi filosofinya, yaitu sebagai sebuah seni untuk menguasai diri. Oke, kita langsung mulai ya. Coba deh, saya mau tanya, kalau saya bilang kata puasa, apa sih gambaran atau perasaan pertama yang muncul di kepala Anda? Kemungkinan besar yang langsung kepikiran itu ya rasa lapar, haus, terus nungguin beduk maghrib. Pengalaman fisik ini kan nyata banget. Dan tentu aja itu semua emang bagian dari puasa. Tapi, gimana kalau semua pengalaman fisik itu sebenarnya cuma pintu gerbangnya aja? Gimana kalau puasa itu sejatinya adalah sebuah undangan buat kita buat menyelami sesuatu yang jauh lebih fundamental di dalam diri kita? Nah, ini yang membawa kita ke poin pertama. Ini soal pergeseran cara pandang. Kita akan lihat kenapa puasa itu jauh lebih dari sekedar menahan lapar. Coba kita lihat bedanya antara menahan sama mengendalikan. Kalau menahan, itu rasanya berat, kayak dipaksa gitu. Tapi kalau mengendalikan, nah ini beda. Ini adalah tindakan yang sadar. Kita secara aktif memilih untuk nggak makan karena ada tujuan yang lebih besar. Disinilah letak kekuatannya. Dalam pilihan, bukan dalam keterpaksaan. Dari kesadaran inilah kita bergerak ke bagian selanjutnya. Kita akan lihat gimana puasa menjadi semacam arena latihan untuk seni mengendalikan diri. Kita kan hidup di zaman di mana semuanya serba instan. Mau sesuatu, tinggal klik, langsung dapat. Nah, puasa itu kayak tombol pause raksasa buat kebiasaan ini. Prosesnya ada 3 langkah kuat. Pertama, keinginan muncul. Kedua, kita berhenti sejenak, kita jeda, kita amati aja dulu. Baru deh, yang ketiga, kita sedang memilih respons kita. Ini tuh latihan mindfulness yang praktis banget. Intinya tuh sebenarnya sederhana tapi efeknya kuat banget. Puasa ngajarin kita kalau nggak semua keinginan itu harus loh langsung diturutin. Ternyata kita punya kekuatan buat nunggu, milih, dan bersabar. Latihan ini nggak berhenti di urusan perut aja. Yuk, kita lihat gimana latihan ini meluas ke dunia batin kita di bagian ketiga, latihan emosi dan rasa syukur. Jadi setiap kali rasa lapar itu datang, itu bukan gangguan, tapi sebuah kesempatan. Kesempatan buat apa? Buat melatih kesabaran dan berdamai dengan rasa nggak nyaman, tanpa perlu panik. Sama juga dengan emosi, pas puasa kadang kita jadi lebih gampang capek atau lebih sensitif kan? Nah, disitulah arenanya. Kita belajar buat jaga lisan, nahan amarah, dan ngendaliin reaksi yang biasanya spontan. Kita jadi belajar buat ngatur diri kita dari dalam. Lalu, datanglah momen puncaknya, pas buka puasa. Tiba-tiba segelas air putih yang biasanya kita anggap biasa aja, rasanya jadi nikmat yang luar biasa. Makanan sederhana rasanya jadi lezat banget. Puasa itu kayak mengkalibrasi ulang level syukur kita, ngingetin kita sama nikmatnya rasa cukup. Dan kutipan ini sepertinya merangkum semuanya dengan pas banget. Kekuatan sejati itu bukan soal kebebasan buat ngelakuin apapun yang kita mau, tapi justru kemampuan buat mengendalikan diri dari hal-hal yang nggak seharusnya. Itulah inti dari penguasaan diri. Jadi puasa itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah latihan. Latihan untuk apa? Nah, mari kita lihat di bagian keempat. Puasa sebagai bekal untuk 11 bulan berikutnya. Anggap aja bulan puasa itu semacam pusat pelatihan atau bootcamp tahunan. Tujuannya bukan sekedar lulus dari program 1 bulan ini, tapi buat ngebekalin diri kita dengan skill-skill yang bakal kita pakai sepanjang tahun. Latihan ini ngebekalin kita dengan keterampilan hidup yang nyata banget. Kita jadi pribadi yang nggak gampang terseret impuls, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan yang terpenting, jadi lebih sadar atau lebih hadir di setiap momen. Akhirnya kita sampai di puncak dari filosofi ini. Bagian kelima, kemenangan yang sejati. Ini nih, sebuah kebenaran yang dalam banget. Ngejar pemenuhan semua keinginan itu ibarat lari di tempat, nggak ada garis finishnya. Ketenangan sejati, kedamaian batin, justru datang dari arah sebaliknya. Ketenangan itu datang saat kita berhasil jadi tuan atas keinginan kita, bukan jadi budaknya. Itulah kemenangan terbesar. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua keinginan yang suka muncul dalam hidup Anda, entah itu keinginan buat marah, buat males-malesan, atau keinginan buat sesuatu yang sifatnya materi, kira-kira apa sih satu keinginan yang paling ingin Anda kuasai? Mungkin semangat puasa bisa jadi titik awal yang sempurna buat memulainya.